Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Tara di channel Amatir Baker. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya akan langsung visualisasikan bagaimana skema ataupun anten yang kemarin saya buat itu hoax beneran atau cuman settingan. Yang jelas anten perlu di setting, guys. Oke. Ini setelah saya rapikan dengan epoksi, ini hasilnya, guys. Ini hasilnya. Ini base loading, guys ya. Base loading yaitu bagaimana penguatan pertama dari radio dikuatkan di base loading. Nah, teman-teman, base loading ini seperti ini bahannya. Nah, jadi di sini atas, stick bawah itu tidak connect atau tidak terhubung. Anda bisa gunakan fiber, PVC ataupun isolator apapun ya yang kuat. Saya sarankan menggunakan fiber. Nah, berapa sih untuk lilitannya? Lilitan yang ada di sini ini ground anten ini short ya, guys, jadi terhubung, jadi konslet. Anten ini terhubung, jadi antara main sama plus terhubung. Untuk F23 yang original, yang diamond itu 9 lilit, guys. 9 lilit di kopler ataupun dihubungkan dengan kapasitor baru ke inner. Nah, karena saya membuat yang lebih sederhana yang bisa dibuat, saya akan adopsi atau saya permudah dengan kita menjiplak lilitan-lilitan pada anten-anten vertikal Hustler. Cuman kita sedikit rubah agar ini bekerja serupa dengan base loading F23 ya, guys ya. Di sini ada 5 lilit ya. 5 lilit dari sini. Ground. Ini 5 lilit ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini 5 lilit. Cara ngelitnya menggunakan tembaga yang 3 mili atau 2 mili bisa, tergantung selera ya, atau dengan lapis perak juga bagus, cuman lebih mahal. Ini 5 lilit, lilitannya melawan arus jarum jam, berarti jarum jam kan gini kan. Nah, ini sebalik, melawan arus jalan jarum jam ya, melawan arah jarum jam. Ini 5 lilit ya. 1, 2, untuk spasinya bebas, terserah spasinya. 1 cm bisa. 1, 2, 3, 4, 5, baru di tap di sini. Di tap atau dihubungkan, dikonekkan di stick atas yang tadi kan tidak, ini isolator ya. 5 lilit. Nah, untuk tapnya biasanya kalau Hustler ataupun anten-anten yang V2R kan di tengah atau di samping-samping ini ya. Nah, kita ngetapnya di atas, guys, untuk tap pertama ataupun connect pertama. Baru nanti sebelum lilitan pertama itu kita tap ya, kita tap. Tapi kita lilit dulu aja. Kita lilit 1, 2, 3, 4, 5. Setelah terjadi 4 lilit, 1, 2, 3, 4, 5 lilit, baru kita tap di sini, di atas tapnya, baru dihubungkan di ground di sini. Bila sudah terjadi 4 lilit, baru kita solderkan ke inner untuk plusnya tapnya. 5 lilit tap di atas, baru solderkan. Nanti bentuk jadi seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, baru
tap atas. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, untuk setik yang kita butuhkan untuk penopang PVC itu berapa sih? Sekitar 30 sentian guys. Ini 30 cm. Kita ukur aja ya biar lebih enak. Jadi dari tab pertama ke setik itu 37 cm guys, 37 cm. Ya, 37 cm. Baru nanti ini masuk klem. 37 cm masuk klem ya. Kita ada iklan sebentar. Nah, terus bagaimana untuk reflektornya? Nah, reflektor ini kan ada 4 guys, ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Berapa ukurannya ya? Kita bisa menggunakan reflektornya menggunakan aluminium yang lebih ringan, yang lebih kecil biar kelihatan rapi. Kita ukur 41 guys, saya pakai 41 karena keterbatasan bahan. Bisa pakai 50 lebih bagus. Oke. Baru kita akan mengacu ke pralon. Ke pralon. Ada setik kendali yang sebelum pralon, karena kalau dari sini langsung ke pralon tidak. Untuk setting matnya kita di sini guys, selain dipotong. Ini paralon, ini sepanjang sambungannya yang ke paralon ini sepanjang kurang lebih 80 cm untuk naik turunnya. Baru ini sudah ke lilitan guys. Nah, ini baru masuk paralon. Nah, ini lilitannya masuk. Kalau orang bikin gitu pemberokan passingnya kan di luar gitu ya, kelihatan bonggol gitu ya. Ini enggak, kita masukkan kawat 2 mili bisa, 3 mili juga bisa. Nah, di sini dari base loading ke passing pertama ini 23 cm kurang lebih, nanti bisa disetel. Nah, di sini 123 dari sini. Oke. 123 cm sini. Nah, ini baru masuk ke tubing, masuk ke pralon, ke tubing. Ke tubing masuk ini ke PVC semua guys. Ini PVC semua masuk. Ini kurang lebih 3 meter. Nah, ini caranya tembaga tadi kita bisa kupas ataupun tidak. Itu sepanjang 7 meter. 7 meter dikupas ataupun enggak masalah. Dari ujung kawat itu 125 dililit 2 meter. Seperti ukuran kita membuat lilitan Hustler. Atas sendiri 125 cm. Baru ke lilitan 2 meter dililit, 1 2 3 lagi 2 meter dililit, 1 2 3 lagi, baru masuk base loading. Dimasukkan ke tubing ya, ke tubing. Nah, di paling atas di paling atas itu 125 cm. Nanti kita bisa potong ya, kita bisa potong sebagai titik mat. Nah, di sini di atas ini ujung anten ini ya guys, panjang banget. Ini saya tutup ya guys. Ini 125 ini sudah dipotong guys. Itu sudah ukuran pasti guys. Oke. Nah, nanti kita masukkan ke sini.
kemasukan ke tubing baru. Nah ini sudah saya tandai yang semalam saya buat setting. Ini saya tandai. Ini kalau dimasukkan ke sini dipasang langsung match guys kepada settingan awal saya, settingan jadi. Jadi anten ini sangat mudah sekali untuk matchingnya. Nah, untuk DBG-nya ini sama dengan V2R, sama dengan F23. Kita menggunakan prinsip 2 kali 5 per 8, 3 kali 5 per 8 ya, karena ada kawat sebagai passing 2 meter 125, 2 meter lagi 125 ya. Bagaimana kita bisa bikin 4 kali 5 per 8? Sangat bisa sekali guys, cuman saya sarankan kita bikin yang standar. Kenapa? Karena konfigurasi pancaran, terus elevasi atau lompatannya untuk resipnya nanti akan sama dengan F23. Cuman kalau kita mengarang-arang sendiri tanpa prinsip yang sudah baku, saya katakan akan sangat susah sekali untuk kita mengkontrol elevasinya. Karena seperti contohnya Hessler, pabrikan di Meksiko sana tidak membuat G9, dia hanya membuat G7. Kalau G9 bagus, itu orang-orang profesor sana sudah membuat G9 diproduksi di seluruh dunia, dipasarkan. Tapi ternyata hanya membuat G7, berarti kan sudah terbukti. Oke guys, untuk aluminium yang kita butuhkan hanya pada bonggol bawah ini kurang lebih 50 cm buat penopang ke pipa. Terus ada klem sini guys ya. Nah, terus kalau hitung-hitungannya secara material berapa sih untuk membuat anten ini? Setelah saya hitung jadi satu unit F23 lokal ini lebih murah daripada kita beli anten telek-telek yang tipis, yang by Gasden ataupun telek-telek yang murah di toko online guys. Di telek apa V2R di toko online itu 250.000, 275. Di sini sudah dapat anten yang model beginian guys. Jadi terus terang saya bikin ini sebagai master artinya master project. Jadi saya tidak produksi banyak, bisa ada teman-teman yang mau produksi nanti bisa kerjasama dengan saya untuk settingan ataupun konstruksinya bisa dikembangkan, karena saya bukan tipe-tipe orang yang memproduksi. Jadi saya sebagai eksperimen ya guys ya, maksud orang yang suka eksperimen. Dan terbukti anten ini bagus guys. Perhatikan, kalau pancaran kita menggunakan RF kecil bisa diterima yang jauh, itu baru hebat. Karena dari kabel radio, kabel ke antena, kita dengan 5 watt dengan 2 watt bisa sampai jauh. Jangan terkecoh ataupun mempunyai pikiran kita harus menggunakan watt yang gede, 1000 watt, 500 watt. Kenapa? Karena kita juga tidak melihat kapasitas anten kita. Apabila impedansi sudah 50 ohm, apabila melebihi overload RF pada anten kita, ini kita akan bergeser impedansinya. Akibatnya kita nyepleterin tetangga kita yang sudah punya izin, nyepleterin macam-macam, nyepleterin bandara. Itu akan sangat riskan sekali. Pergunakan RF power dengan bijak guys. Ini sekitar 300 watt guys. Jadi kalau buat trek-trekan, buat tabrak-tabrakan, saya tidak sarankan menggunakan watt sampai 1000, paling 300 ini. Jadi memang anten ini dibuat untuk komunikasi, bukan untuk gede-gedean power ya guys. Cuman kalau untuk kualitasnya dengan harga sekitar 300.000, dengan modal 300.000, kita beli V2R yang murah-murah, itu mending kita eksperimen guys. Selain juga untuk menambah kita berkreasi, juga menambah pengalaman kita belajar tentang 2 meter. Karena anten ini dibuat sangat mudah ya untuk Anda. Baik teman-teman yang sudah ngikutin channel saya, terima kasih sudah hampir 500 subscriber sampai hari ini. Yang sudah setia setelah dulu fonomen Yusotek, Anda tetap setia, balik lagi menonton channel saya.
tidak hanya membahas satu anten, apapun akan saya bahas di sini, hobi, tren juga, masalah radio juga anten. Guys, yang belum subscribe silahkan subscribe untuk menuju 1000 subscriber. Saya masih butuh sebanyak subscriber lagi untuk bisa bekerja sama. Itu Anda bisa mendapatkan info-info terbaru, juga bisa update tentang skema-skema. Nanti akan saya bahas detail lagi di video yang lain. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, hidupkan loncengnya ya guys ya, bisa dapat memberitahuan nanti bila saya upload video baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam radio.